Ya. Oke, Kolaka. ya. Eh, tapi face-nya aku lain ya. Profilnya lain kemarin ya. Hmm. Ini saya bukan yang Ibu Debbie Heyanusa. Oh, beda nih, bukan Ibu Debbie yang Kolaka. Ibu Debbie siapa nih ya? Halo. Ini saya yang buat besok, Pak. Siapa? Ya, yang buat besok. Kalau di flyer itu yang buat besok. Oh, iya. Oh, ya. Betul. Ya, ya. Pikiran saya masih ke Ibu Ya. Debbie itu. Ya. Ya. Ya, mohon maaf Ibu ya. Nggak, Ya, ada apa? Pak, nggak apa. Ya, ya, mohon maaf ya. Ibu Debbie Terik namanya. Ya. Oh, iya. Ibu Debbie Terik. Ya. Debbie Terik. Ya, Tangerang kalau nggak salah ya. Tangerang kan? Mana aja? Tangerang kan? Untuk besok. Sekarang, Pak. Ya, maksudnya di Tangerang kan? Sekarang, Pak. Oh, mana? Cikarang. Nggak jelas suaranya. Cikarang, Pak. Cikarang, oke. Ya, Cikarang. Alright, oke. Nggak apa-apa. Bu Debbie kalau mau ikut terus, boleh. Nah. Oke, silakan Pak Karel. Lanjut. Masih ada bersama kita Pak Saud dari California ini, Pak Saud. Selamat malam Pak Saud. Dari California ada Salam. Mama Rita dari Depok, Pak Bambang dari Malang. Ya. Oke, kita akan lanjutkan acara kita, pertemuan kita pada siang ya. Siang malam hari ini ya, Pak Saud di USA ya. Kita akan share firman Tuhan yang sudah disampaikan di flyer ada. Ya. Dari flyer itu 2 Timotius ya Pak Andre ya? 2 Timotius 4. Ya. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Oh, sampai 5 ya. Oke, ya. Saya akan bacakan ya. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai 5. Dengan satu perikop, penuhilah panggilan pelayananmu. Ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran nasihat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya. Demikian firman Tuhan untuk kita siang hari ini. Kita akan sharing bersama. Ya. Saya bacakan prolognya lah. Silakan Pak. Pak Andre silakan prolognya. Prolognya ya. Tema hari ini hidup sebagai utusan ya. Ya firmannya sudah dibacakan tadi 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Ya bacaan firman hari ini merupakan siapa? Surat Paulus yang terakhir ya kepada Timotius ya. Timotius itu anak rohaninya ya. Surat ini ditulis ketika Paulus ada dalam penjara dan menantikan hukuman mati. Dalam konteks ini Paulus memberikan nasihat kepada Timotius anak rohaninya ya, seorang pemimpin muda gereja di Efesus ya. Mari kita perhatikan apa isi nasihat Paulus untuk Timotius. Cermati hal-hal apa yang Paulus tekankan untuk dilakukan Timotius serta apa yang harus dipersiapkan Timotius ketika menurut penglihatan Paulus
Timotius akan melalui jalan yang sulit di dalam pelayanannya. Di balik nasihat serta kata-kata penguatan untuk Timotius, coba kita perhatikan sebenarnya apa yang dilihat Paulus mengenai masa depan dunia ini, terlebih di kota Efesus, sehingga Paulus sangat serius dan tegas mengeluarkan surat ini untuk Timotius. Ya, silakan Pak Arad. Ya, oke. Ini surat kiriman ya Rasul Paulus pada Timotius yang kedua ya, untuk jemaat-jemaat, karena Timotius mengembalakan menasihati jemaat-jemaat di Efesus. Ya. Di main room aja Pak Andri ya? Ya, main room aja, nggak apa-apa. Cuman 6 orang aja. Ya, bentar Jadi, aja. seperti biasa ya, Ibu Debbie dari Cikarang, ini mungkin baru pertama kali ya? Ya, pertama kali. Ya, ya. Jadi Ibu Debbie, kami dalam sesi ini, dalam sesi share firman Tuhan, itu ada satu sistem yang dipakai. Mungkin Pak Andri sudah kirimnya ke Bu Debbie ya, belum ya? Belum. Sebentar lagi saya kirim. Itu kami akan sistem Ibu supaya apa yang kita baca, dengar dan kita sharing bersama itu semua tidak terlepas atau semua fokus pada pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini ya. Seperti apa yang saya bacakan tadi, 2 Timotius 1 pasal 4 ayat 1 sampai 5. Jadi ada satu sistem, namanya sistem skor. Supaya terarah aja Bu, kami tidak melebar kemana-mana. Sistem skor itu SKOR. S itu tentang kebenaran. Jadi dari firman Tuhan yang kita bacakan siang hari ini, nah kebenarannya itu apa? Sasarannya itu apa? Kemudian SK, K itu kondisi. Kondisi itu teguran. Apa teguran untuk saya? SKO, O itu opsi. Opsi itu perbaikan loh. Setelah saya tahu tentang kebenaran firman Tuhan lewat bacaan siang hari ini, dan saya sudah menyadari kelemahan saya, teguran saya itu apa, dan apa yang saya harus perbaiki supaya hidup saya itu seturut dengan firman Tuhan. Dan O dan R itu rencana. Rencana itu komitmen. Kita harus punya komitmen untuk menyatakan, ya, perkatakan, deklarasikan apa yang kita mau lakukan supaya firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya. Saya kira sekedar itu Ibu bisa nanti diikuti dalam sharing berikut ini. Ya, sudah saya kirim. Ya, saya kirim ke WA-nya Bu Debbie Terik. Saya kirim ke WA Japri. Ya, itu bisa dilihat gampang kok. Nggak sulit kok. Ya, nggak sulit ya. Baik, ya. Oke. Ibu Rita dari Depok. Halo Ibu Rita. Iya. Ya, silakan Ibu Rita bisa sharing skor Ibu. Jangan saya dulu Pak itu. Ya oke, saya dulu aja supaya gampang dimengerti ya. Ya gampang untuk Ibu Debbie yang baru pertama kali ya. Ya, ini kita sistem skor itu sistem yang paling mudah. Maksudnya mudah dicerna, mudah di-sharing. Sharingkan tuh enggak banyak-banyak ya. Di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5 itu intinya apa sih? Ini surat Paulus itu nasihatnya kepada anak rohaninya ya, Timotius kan. Untuk apa dia menasihati? Untuk tetap setia dalam pelayanannya. Terutama apa? Memberitakan firman ya, dengan apa? Keteguhan hati ya. Walaupun ada banyak problem, tantangan, hambatan dan bahkan penolakan, ya enggak? Paulus memperingatkan itu bahwa akan datang masa-masa di mana orang tidak mau lagi dengar kebenaran, ya, melainkan apa? Cari pengajaran yang sesuai dengan keinginan ya kita sendiri, mereka sendirilah. Itu nasihatnya itu.
poinnya di situlah makna dari itu ya. Jadi kebenaran yang saya dapatkan di sini ya adalah apa? Panggilan untuk memberitakan firman dengan setia. Ya, Paulus itu menegaskan bahwa pemberitaan firman harus dilakukan dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya. Ya enggak, ayat 2 itu. Ya, ini artinya apa? Artinya harus terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan tanpa terpengaruh oleh situasi atau respon dari orang lain. Nah, selalu akan ada orang-orang yang menolak kebenaran, pasti itu. Nggak mungkin jalan mulus, kan? Pasti ada. Ya inilah Paulus sudah memperingatkan bahwa akan datang masa di mana orang-orang lebih menyukai ajaran yang menyenangkan telinga. Ya enggak? Sama sekarang kan begini juga kan? Daripada kebenaran. Itu ayat 3 sampai 4 itu. Ya. Jadi intinya ya mereka suka mencari pengajar yang mengatakan apa yang ingin mereka dengar, bukan yang disampaikan oleh firman Tuhan dengan benar ya. Nah, jadi tegurannya adalah apa tegurannya kan? SK, kondisi itu teguran. Tadi sudah terangkan oleh Pak Karel tadi. Tegurannya apa? Jangan pernah sampaikan firman dengan cara yang sembarangan ya, artinya tidak bertanggung jawab. Karena selalu ada godaan kan, untuk menyampaikan firman itu selalu ada godaan. Ya, dengan apa? Godaannya apa? Dengan cara ingin menyenangkan orang lain, ya bukan menegur dan menasihati sesuai dengan kebenaran. Jadi kita harus berani apa? Menyampaikan kebenaran, walaupun itu tidak populer, tidak disukai, gitu. Tapi itu kebenaran adalah kebenaran. Jangan menjadi orang yang hanya mau dengar hal-hal yang sifatnya nyaman. Ya, kita perlu hati-hati nih agar tidak jadi orang yang hanya mendengar ajaran yang menyenangkan, tapi nggak berdasarkan firman Tuhan. Kan banyak itu. Ya, perbaikannya apa? Opsi kan? SKO ya, SKOR kan? O-nya opsi. Perbaikan yang harus dilakukan apa? Kita harus bersiap dalam segala keadaan. Ya, apa caranya? Ya belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh agar siap untuk beritakan kebenaran dalam segala situasi. Jadi jangan takut untuk menegur, jangan takut untuk menasehati. Ya, saat melihat ada penyimpangan, kita harus berani menegur. Jangan diamkan ya. Kita harus berani menegur jika ada penyimpangan. Jadi kita harus berani menyampaikan kebenaran dengan apa? Dengan kasih. Seperti yang diajarkan Paulus kepada anak rohaninya Timotius ya. Ya tetap fokus ya pada pelayanan. Jangan tergoda untuk cari apa? Popularitas. Supaya saya terkenal. Nah, jangan. Karena ini kebenaran ya. Jadi OR ya, SOKOR. R-nya itu rencana atau komitmen. Komitmennya apa? Ya, tetap harus beritakan firman dengan setia. Komitmen itu harus tidak hanya kepada jemaat tapi juga dalam teladan kita sehari-hari ya. Kita harus mencerminkan firman Tuhan itu. Kita harus menjadi saksi, itulah. Kita harus jadi saksi kebenaran. Ya, tetap harus apa? Sabar dan tetap tegar ya, tetap kuat dalam iman. Walaupun pasti nanti ada penolakan, ada nggak? Ada. Ya, ada tantangan, ada. Tapi jangan pernah menyerah dalam memberitakan Injil. Karena apa? Kalau dia menolak, berarti dia menolak sama yang punya firman. Ya itu prinsip saya itu. Saya pernah ditolak, sering. Tapi saya berhenti? Enggak. Saya berprinsip kalau dia menolak, berarti dia menolak dengan yang punya firman. Ya saya bukan tempatnya saya di sini. Ya. Oke, saya kebaskan debu di kaki saya, saya tinggalkan tempat itu. Mungkin saya menolak, dia urusan dia dengan Tuhan ya. Nah, disitulah, suatu saat dia telepon lagi, saya ingin dijelaskan, nggak apa-apa kan? Ternyata dia Roh Kudus yang bekerja kan, bukan saya. Jadi hiduplah dalam kebenaran, bukan hidup atau ikut dengan tren dunia. Ya, tidak tergoda
oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Kan banyak yang sekarang menyimpang kan, tapi terus berpegang teguh pada firman. Jadi kesimpulannya kalau saya mau peres ya dari skor tadi, saya akan peres satu-satu ya. 2 Timotius 4:1-5 ini mengingatkan kita semua untuk tetap setia dalam memberitakan firman Tuhan walaupun dunia semakin lama semakin menolak loh. Menolak apa? Kebenaran. Kita harus tetap berani menegur. Walaupun itu saya ya dipersekusi ya nggak apa-apa. Itu kita harus bayar harga dan nggak terpengaruh oleh tren-tren dunia masa kini yang intinya menyesatkan kan. Ya sebagai orang percaya kita semua kan dipanggil untuk tetap teguh dalam iman dan selalu siap dalam pelayanan bagi Tuhan. Amin. Itu aja pendek saya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Andre ya, sampaikan tentang skor ya. Kalau saya mau ambil kesimpulan, hiduplah dalam kebenaran. Perkatakanlah kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Dan apakah itu mudah? Kita katakan pada negur orang itu tidak mudah. Ya. Ada orang yang tersinggung, ada orang yang marah dan sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Amin. Dan pengajaran. Itu penting. Oke. Selamat malam Pak Saud. Pak Saud Napitupulu dari California, USA. Malam Pak Saud. Iya Pak, Pak Saud masih dulu monitor. jam 11.30 Pak. Oh setengah 12 malam. Monitor. Ya. Ngantuk dia Pak. Setengah 12 malam, tengah malam. Malam ya. Oke, nggak apa-apa. Monitor aja. Kami lanjut ya, oke. Ya. Mama Rita sudah bisa? Siap, Pak. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Karel. Salam semuanya. Saya coba aja nih, mencoba dari menyimak tadi dari bacaan-bacaan 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Tadi juga Pak Andri sudah jabarkan cukup apa ya? Ngerti lah, kita paham. Yang menjadikan kita saya mencoba begini loh, maksud saya ini saya ceritakan dulu untuk mengabarkan Injil Tuhan. Mungkin kalau untuk kaum Kedar, sepupu kita, terus terang saya belum berani. Saya kepingin, saya rindu untuk ngomong gitu ya, tapi belum bisa keluar gitu. Mau apa? Padahal depan rumah tuh orangnya sakit. Saya pengen coba, saya doakan ya gitu ya. Tapi karena dia saya lihat orang Sumatera Barat, orang Padang yang fanatik sekali. Jadi saya belum berani. Jadi justru saya harus isi rohani saya lebih lagi. Terus saya harus libatkan Tuhan lebih lagi supaya saya suatu saat diminta saya berani gitu loh. Saya juga rasanya diberkati sekali dengan Bu Kris gitu. Tadi ya Bu Kris siapa tuh namanya? Krisnawati. Sampai saya mau bertanya nggak ada kesempatan untuk bertanya karena dia banyak kali ngomongnya. Terus bahasanya pakai bahasa Jawa yang saya ngerti, saya enggak, jadi ya aduh saya diam aja lah. Bahasa Ibrani. Iya, jadi ya itulah. Jadi maksud saya begini, memang kita kewajiban kita untuk memberitakan tentang kebenaran. Nomor 1, kepada umat kita dulu, yaitu sama-sama Kristen. Ada yang Kristennya itu ya Kristen, ya bukannya saya nge-lag ya suaranya. Nge-lag apa? Ya. Jaringan. Sinyalnya Pak. Jaringannya. Ya, jaringan. Bentar lagi terpental pasti. Ya. Oh iya. Saya coba ngisi sebentar ya. Sambil nunggu Ibu Rita. Ya.
dalam pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, ya. Udah kembali lagi. Ibu Rita, Kembali. Iya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ya. Iya, iya. Itu, jadi saya hanya sesama kita lah yang sama-sama tahu firman Tuhan, dengar tentang kebenaran gitu. Tapi untuk menegur, apa ya, di sini menegur tadi ya, menegur dengan kasih. Ayat 2 dulu deh, ayat 2. Beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini aja saya ambil ini aja satu nih ya. Itu nggak mudah. Nggak mudah. Kenapa dibilang nggak mudah? Sesama yang kita umat. Kadang-kala tadi yang Pak Karel bilang, kita harus berani ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi saya sampaikan itu, berani saya mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Mau dia tersinggung atau tidak, ya saya tapi tetap saya dia benci, saya tidak suka, saya nggak masalah. Tapi suatu saat dia akan kembali lagi, welcome. Jadi untuk sesama kita yang udah tahu kebenaran itu nggak gampang lah. Nggak gampang sekali, tapi harus disampaikan. Kenapa? Tadi dikatakan di ayat 3, karena akan datang waktunya orang yang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, itulah yang sekarang kita lihat banyak ya, banyak sekali ya. Mereka pelayanan, mereka apa? Tapi ya suka-sukanya. Tidak bisa dibentuk, diatur atau apa, dengan pemimpin aja kurang hormat dan sebagainya lah saya bilang. Tapi tetaplah namanya pelayanan, memberitakan Injil, menderita. Kecuali kita udah kuat benar seperti Bu Kris itu, nggak ada rasa susahnya, bayar harganya benar-benar dia dengan Tuhan. Nah itulah saya akan contoh bagaimana supaya kita bisa makan firman ini, supaya kita bisa membagi firman ini melalui, nggak usah dengan kata-kata atau firman, tapi tindakan kita, sikap kita itu aja. Nah dari saya cuman itu aja Pak Karel. Silakan ke yang lainnya. Oke, ya. Terima kasih Ibu Rita dari Depok. Silakan Ibu Devi. Sudah angkat tangan Ibu Devi? Silakan Ibu Devi. Ya, Angkat tangan ya. Boleh, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan nggak apa-apa, Bu? Ditanyakan nggak apa-apa. Oh iya, yang pertama pastinya saya menanggapi yang Ibu Kris tadi ya, luar biasa, benar-benar luar biasa. Sampai penderitaan itu dibalikkan dengan sikap dan cara berpikir beliau dan bahkan memperkatakan firman. Ya sebenarnya sih besok juga saya akan ada di sini lagi ya untuk share lagi. Tapi kalau boleh saya mau mengikuti yang dikirimkan ke saya dulu ini supaya sharingnya nggak melebar, betul. Luar biasa, ada skor yaitu sasaran kebenaran apa yang didapat ya dari firman Tuhan sekarang ini. Ya pastinya karena ini tertulis dengan bahasa kita, tidak jauh-jauh dari kesimpulan yang diberikan oleh Pak Andre. Ya, apa yang ditulis oleh Timotius ini, bahkan di ayat 1 itu, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Langsung ada pengakuan kepada Tuhan kita yang luar biasa. Langsung menyatakan bahwa Tuhanlah yang hakim nanti yang akan datang di hari penghakiman, ya kan? Jadi sasarannya ya kebenaran yang disampaikan firman Tuhan itu adalah ya, kalau menurut saya sekarang kita ini yang sedang belajar ataupun yang sudah menjalani pelayanan ya, memang tugasnya menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan apa yang sudah kita dapat dari bacaan-bacaan, renungan, mungkin juga Bible, kitab, apapun yang kita dapat tentang kebenaran firman Tuhan, kita nggak bisa tahan karena kalau kita berdoa dan minta Roh Kudus menyertai, sekali lagi saya setuju dan sepakat dengan kata Ibu Kris, jangan takut apapun yang terjadi, kebenaran memang harus disampaikan. Penolakan memang ada, Tuhan Yesus saja ditolak gitu, siapa kita nggak ditolak.
gitu. Tapi sekali lagi kalau dengan penyertaan Tuhan kita maju aja. Karena penolakan itu mereka menolak Tuhan dan bukan kita. Jadi kalau umpama yang terlihat itu kita, tugas kita tetap merangkul, tetap mendoakan, memberkati gitu. Melepaskan pengampunan buat mereka, tapi biar Tuhan yang mengerjakan bagian Tuhan. Selanjutnya saya beranjak ke kondisi atau teguran apa atau dosa apa yang saudara ya, berarti kita dong ya. Ya, saya pernah berada di dalam, saya nggak tahu ini hitungannya dosa atau enggak, tapi berdasarkan firman Tuhan ini, saya pernah ada di dalam kondisi seperti Ibu siapa yang barusan share, Ibu Rita ya. Ya. Ada rasa takut untuk menyampaikan, tapi tapi saya nggak tahu rencana Tuhan itu luar biasa menurut saya. Jujur, saya nggak cerita detail ya, saya pernah ada di kaum itu selama 2 tahun, dan ketika Tuhan panggil, sekarang saya nggak ada rasa takut gitu ya. Maksudnya saya menyampaikan aja, karena saya tahu pada saat saya 2 tahun di sana, saya tahu bagaimana mereka, dan akhirnya waktu saya kembali, ya bukannya apa, tapi kayak Tuhan kasih peluru ini loh, yang kemarin udah saya bekelin, kasih ke mereka atau tembakin ke mereka gitu. Ini juga saya berharap ini jadi penguatan untuk Ibu Rita. Bu Rita nggak usah takut Bu, kalau cuma mau mendoakan aja, apalagi mereka sakit pasti mereka butuh gitu kan. Kalau dia masih sakit sampai sekarang, Ibu samperin aja. Ya memang tidak dengan kekuatan kita pastinya. Setelah berdoa Ibu maju aja, ringanin langkah. Pak, mengasihi Bapak, saya mengasihi Bapak. Saya tidak pandang agama Bapak apa. Tapi kalau sampai sekarang Bapak masih sakit di depan mata saya sebagai seorang manusia, saya nggak tega lihat ini, boleh nggak saya bawa Bapak dalam doa? Kayak gitu kan. Terus itu kali ya Bu. Nanti besok Ibu dengar kesaksian saya bagaimana saya Benar. beberapa kali Iya. berani menyampaikan. Nah, ini karena Ya Bu ya, fanatiknya bukan saya support. fanatiknya bukan main, benar-benar depan rumah persis. Kadang-kadang melalui dengan saya aja tuh dia gak suka, tapi dia Ya butuh. benar. Makanya saya harus banyak ngisi dulu, Ya, ngisi rohani, ada saat itu. minta kekuatan dari Tuhan itu aja. Nanti kalau Ibu ini Bu, takutnya nanti Ibu lagi ngisi waktunya itu justru dia lemah dan akhirnya benar-benar dia berpulang. Ibu nggak punya kesempatan yang baik itu. Seperti itu. Ya. Apa ya? Oke, Kalau bagi saya terima kayaknya kasih. kalau ada kesempatan. Iya, Oke. ya. Ya, sama Ibu. Iya. Ini perbaikan apa yang harus saudara lakukan? Pastinya sesuai Tuhan, tetap menyampaikan kebenaran apapun kondisinya, baik buruk dan sebagainya, itu bukan urusan kita, karena urusan kita dikasih hak sama Tuhan dan sekaligus kewajiban menyampaikan firman Tuhan. Jadi sampaikan aja kebenaran itu. Rencana-rencana praktis dan komitmen yang kita lakukan, ya perkatakan firman itu, tetap sampaikan apa adanya, tentunya dengan lemah lembut. Kalaupun mereka yang kita sampaikan itu ada masalah dan sebagainya, mungkin pada saat itu Tuhan jadikan kita konselor, kita jadi pendengar yang baik, dan setelah itu doakan mereka. Dan selanjutnya, sudah ya, udah skor ya. Oke, kesimpulan dari semua itu, apapun kondisinya, kita nggak perlu terganggu dengan semua itu. Kadang-kadang memang tantangan datang bahkan dari dalam, mungkin dari orang rumah kita, mungkin dari pasangan, dari keluarga. Tapi maju terus pantang mundur. Udah jadi garis keras deh. Ya seperti itu ya. Kalau Bu Kris bilangnya tadi saya mau menyampaikan kebenaran, tidak terganggu dengan kondisi apapun di sekeliling saya. Itu luar biasa sih. Puji Tuhan. Itu Pak Karel, Pak Andre. Ya, terima kasih Ibu Devi ya, yang menguatkan kita semua ya. Harus berani perkatakan ya. Firman Tuhan yang hari ini mengajar kita ya, untuk menguasai diri kita ya, dalam segala hal. Kalau memang kita belum kuat ya, seperti Ibu Rita, kita doa, perkatakan bahwa saya pasti bisa. Ya, kita perkatakan. Amin, amin, amin. Kenapa dikatakan kuasailah dirimu? Karena apa? Karena kita disuruh untuk menasihati ya, menegur orang, ya, mendoakan orang. Tapi semuanya itu dikatakan apa? Dengan segala kesabaran. Amin. Ya. Kita
tiba-tiba datang aja kayak orang yang sakit. Kamu mau nggak saya doakan? Enggak mungkin gitu. Datang mungkin kita ngomong apa dulu, sakitmu apa, bagaimana masalahmu ya. Oh ya, ya kita istilahnya anak muda itu PDKT lah ya. Kita dekat dulu dengan dia, kemudian kita ngomong-ngomong, dia akan tertarik pada kita ya. Ya, Bu Devi banyak jempol ya. Besok kita ketemu lagi Bu Devi. Oke, Pak Bambang. Pak Iya Bambang, betul silakan Pak. Pak Bambang. Iya Pak, iya Pak, Silakan, Bang. baik Pak, baik Pak. Bagaimana? Bagaimana Skornya, Pak? Pak. Skor, Pak. Oh Skor. ya baik Pak, baik ya baik. Saya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat siang, kita boleh sharing. Kalau menurut saya di dalam pembacaan kita di 2 Timotius 4, suara saya bisa didengar Pak? Bagus, bagus Pak. Bagus ya. Ya, jadi kebenaran yang saya dapatkan itu di yang terakhir Pak, ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Jadi penginjil Pak ya. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, ini pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Sebelum tadi sudah disampaikan oleh Pak Andre, sebelum Rasul Paulus mengakhiri hidupnya, ya, maka pesan terakhir yang disampaikan oleh murid atau anak didiknya yang dicintai oleh Rasul Paulus. Tapi sebelum itu saya boleh sampaikan, jadi bagaimana kita bisa melakukan ayat 5 atau sesuai dengan topik kita hidup sebagai utusan. Maka kita harus melihat latar belakang dari pemberita Injil, pelayan Injil. Ya. Itu Timotius itu Pak. Nah itulah gambaran kita. Jangan sekedar kita menjelaskan atau mengerti tentang konteks dari 2 Timotius 4 ini. Tetapi kalau menurut saya kita melihat mengapa Rasul Paulus itu begitu mencintai Timotius, mengasihi Timotius, bahkan dia diangkat sebagai anaknya yang dikasihi. Karena oleh sebab itu terakhir pun saya katakan seperti di ayat yang kelima itu. Karena kalau saya melihat Timotius itu memiliki suatu karakter yang setia ya, dan setia dan mencintai Tuhan yang luar biasa Pak. Dia berbakti kepada Allah itu tanpa henti dan tekun, ya, tekun. Kemudian memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. 2 hal ini yang harus kita miliki, Pak. Harus kita miliki untuk kita bisa melakukan atau hidup sebagai utusan atau kita memenuhi panggilan pelayanan kepada Tuhan. Itu 2 hal ini yang penting meskipun banyak yang lain. Tapi 2 hal ini yang dimiliki oleh Timotius. Nah, bagaimana untuk bisa memiliki itu? Ternyata tidak luput dari tidak luput dari jasa dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Dia terus memberikan pengajaran, ya, pengajaran kebenaran. Ya. Kemudian bahkan dia sampaikan dalam satu keteladanan, membentuk satu misbah ya, untuk belajar tentang firman Tuhan yang luar biasa kedua nenek dan ibunya ini. Jadi artinya apa? Bahwa kita, jika kita menginginkan menjadi pelayan Tuhan, ya, memenuhi panggilan pelayanan kepada Tuhan atau hidup sebagai utusan, ya kita harus seperti Timotius itu. Itu kalau menurut saya. Nah, kalau kita baca kembali, mengapa? Apa sih tujuannya kok di pesan itu disampaikan pada akhir-akhir hidup Rasul Paulus? Nah, kalau kita baca ayat 7 dan 8 itu kan dia bilang pada akhirnya aku akan mengakhiri hidupku
tetap oleh karena iman. Ya tadi itu pun disampaikan kepada Timotius, milikilah iman agar supaya kamu bisa melakukan di ayat yang kelima itu. Itu tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabar dan menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, mengapa itu disampaikan? Kembali kita naik ke atas, Pak. Ayat 3 dan 4. Bahwa seperti kalau kita membaca pada akhir-akhir eskatos, pada akhir-akhir zaman ini, ya, itu banyak disampaikan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan memukanya bagi Tuhan. Nah, karena sudah diketahui, sudah tahu bahwa seperti yang dikatakan firman Allah, pada akhir zaman itu banyak orang-orang menyimpang dari kebenaran itu. Maka inilah tugas kita untuk kita membagi keselamatan yang kita sudah memiliki keselamatan itu. Ini pesan Rasul Paulus yang disampaikan oleh Timotius. Demikian juga kiranya pesan ini juga kepada kita yang telah dipilih kita untuk melayani Tuhan. Yang kita setelah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan itu. Jadi itu kira-kira kebenaran yang saya dapatkan kira-kira di ayat 5 itu. Nah, kemudian intinya, maka kalau menurut saya, Pak, ya, saya kata Pak Andri itu diringkas. Bagaimanakah kita, kalau pertanyaannya, siapakah yang boleh melayani Tuhan? Ya semua orang yang percaya boleh, Pak, melayani Tuhan. Ya termasuk hamba-hamba Tuhan, ya, pendeta, ya, dan orang-orang yang percaya itu bisa menerima pelayanan yang bersedia, katanya tadi dalam kesaksian Ibu siapa tadi. Itu pun dia menyaksikan betapa hebatnya Tuhan memakai kehidupannya. Artinya bisa melayani dengan sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Karena apa? Karena dalam kita melayani itu harusnya didasari bahwa hidup kita lah yang kita sudah dipanggil dan dipilih itu bukan hidupku lagi sekarang seperti ini, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Di dalam Galatia 2 ayat 20. Itulah perkataan Paulus sebagai dasar pelayanannya. Meskipun dia menderita menghadapi tantangan, tapi karena Galatia 2 ayat 20 itu, maka Rasul Paulus berani. Oleh karena itu ada 4 hal bagaimana supaya kita dapat melayani seperti Rasul Paulus. Kita harus siap melakukan dan rela berkorban. Siap melakukan dan rela berkorban. Demikian juga kiranya saya juga berkomitmen. Dan selama ini yang saya lakukan, untuk sementara ini saya berserah Tuhan. Tuhan sudah percayakan saya melayani di satu tempat gereja, membantu gereja. Karena saya bukan gembala, Bu, tapi saya adalah evangelis. Ya, jadi saya menyampaikan pesan-pesan ataupun menyampaikan berita kebenaran dimanapun jemaat saya. Ketika saya di Manado, saya melayani di satu gereja, di beberapa gereja, saya di Bekasi ataupun di Polo, saya layani itu sesuai dengan Tuhan perintahkan. Itu yang pertama. Siap melakukan keadaan apapun dalam kita membaca tadi. Walaupun keadaan apapun, baik itu suka maupun tidak suka, enak maupun tidak enak, harus kita lakukan dengan rela berkorban. Kemudian, kalau saya membaca bahwa Timotius itu memiliki satu kerendahan hati. Ada satu ketulusan dan kesabaran dalam hidupnya. Ketika kita seperti Rasul Paulus pada waktu dia disesat, dibully, dia tetap tulus dalam melakukan pekerjaan memberitakan kebenaran dari Allah itu dengan penuh kesabaran. Kemudian marilah kita kerjakan semua itu tanpa pamrih. Oleh karena itu kadangkala kegagalan seorang penginjil atau seorang gembala yang juga sebagai penginjil karena dia ada pamrih. Makanya harus melakukan pekerjaan Tuhan tanpa pamrih, itu yang ketiga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Pak, seperti Ibu Rita tadi, kita harus berani menyatakan. Ada sebuah keberanian, karena peranan karya Roh Kudus itu menyertai kita. Dan saya pun juga
masih belum banyak Pak untuk menyampaikan kepada mereka yang bukan orang Kristen. Tapi saya mulai dari saudara saya sendiri. Dimanapun saya ada kesempatan, saya sampaikan kebenaran. Itu seperti saudara saya yang sementara ini saya berbagi teologi kepercayaan dia Islam. Saya ini banyak yang salah satu contoh yang pernah saya sampaikan itu pada saat saya bercerita tentang sakit saya yang sama-sama memiliki sakit yang sama, yaitu asma. Ketika saya berbicara bertiga dengan kakak saya di Surabaya dalam perjalanan, saya menceritakan betapa hebat kuasa Tuhan. Saya sekarang tidak pernah kambuh asma saya. Kemudian dia bilang, loh saya kok masih ada? Saya katakan dengan terlugas, karena saya membaca firman Allah itu, Alkitab itu, yaitu iman percaya saya, maka saya disembuhkan. Loh, kemudian akhirnya dengan bergurau, ya puji Tuhan, saya masukkan sedikit-sedikit tentang kebenaran firman itu. Ya, jadi itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kemudian komitmen saya, karena ini sangat luar biasa pesan Rasul Paulus. Ya, tadi sudah disampaikan pesan-pesannya itu lewat saat penderitaan di penjara Pak. Kalau saya membaca Rasul Paulus itu di penjara kalau tidak 3 kali Pak. Jadi semuanya masalah pengajaran. Dicari masalah-masalah atau kesalahan-kesalahan. Yang pertama itu ketika dia memberikan pengajaran di Filipi, ya, waktu di Filipi di tahun 60 Masehi kalau tidak salah itu. Itu bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 itu. Di sana dia ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian di Yerusalem, ya, bahkan dia ingin kembali ke Yerusalem. Sudah diperingatkan, jangan ke sana, kamu menyerahkan nyawa. Tapi Rasul Paulus sesuai dengan perintah Tuhan harus memberitakan kebenaran tentang Mesias ke Yerusalem. Kemudian yang ketiga dia ditangkap waktu di Roma. Ya, Paulus waktu di Roma ada satu masalah. Nah, itulah sebabnya maka Rasul Paulus rajin menulis surat. Salah satu di antaranya adalah surat yang kita baca di dalam 2 Timotius 4 ini kepada Timotius. Itu kira-kira yang saya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya pada akhir-akhir hidup saya. Saya sudah umur 74, maka saya terus berdoa, kiranya Tuhan kau berikan panjang umur saya untuk saya boleh melakukan pekerjaan penginjilan di mana Tuhan perintahkan saya akan lakukan. Itu Pak komitmen saya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Walaupun usianya sudah lanjut, tapi semangatnya kalau bisa melebihi dari anak muda ya. Tetap semangat nih Pak. Ya, ya? Iya Pak. Semangat Pak. Ya, semangat. Jadi kita akan mengakhiri sesi kita pada sore hari ini, ya, sebagai rangkuman daripada apa yang kita sharingkan, kita bacakan, ya, nasihat daripada Rasul Paulus pada Timotius, menguatkan dia, ya, untuk tetap menyatakan tentang kebenaran, ya, menegur yang salah, menasihati dan dengan segala kesabaran, dan terutama kuasailah dirimu, ya, supaya kita tidak menjadi emosi, ya, tidak menjadi marah apabila ada orang yang berbuat jahat pada kita, ya. Kuasailah dirimu, dikatakan sama Tuhan. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya. Penguasaan diri, ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Devi, Pak Bambang, Ibu Rita, Pak Andre. Kita akan akhiri perjumpaan kita pada siang sore hari ini. Kita akan masuk dalam sesi terakhir. Sesi ini sesi United Prayer. Kita akan doa bersama, ya. Seperti biasanya kita akan doakan semua yang masing-masing kita di sini dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, ya. Mungkin ada yang mau didoakan khusus, ya.
seperti biasanya kami doakan terus Ibu Rita ya. Oh Pak Iya, Andre, Pak. ya Pak Andre, kita doakan Pak Saroli Hareva ya. Saya lihat di MJC Oh iya ya, itu Pak Saroli sakit ya. sakit ya. Ya, Ya, Pak Saroli Hareva ya yang pernah ya, kasihan di grup ini ya. pernah, ya. Oke. Ya, kita akan doakan Pak Saroli ya. Ibu Debi mungkin ada yang mau didoakan? Ibu Devi, Saya punya kerinduan punya anak. ya, Halo Pak. ada yang mau didoakan? Kalau pergumulan saya dengan suami, ya. Halo, dengar suara saya Pak? Ya, Putus. Ya, saya chat aja Pak. putus-putus Bu. Apa yang mau didoakan, Bu? Saya chat tuh Pak. Oh, udah di chatting. Oh, di chatting ya? Apa? Belum ya, di chat room ya. Oke. Oh ya. Kerinduan punya Nah, anak, Bu. Pak. Ya. Kerinduan punya anak Ya. putri. Ya. Oke ya. Ibu Debi, saya punya anak. Kami rindu ya punya anak perempuan. Tapi Tuhan beri kepada kita semua, anak saya 5 itu laki-laki. Dan yang terakhir itu bedanya 12 tahun, Bu. Yang berempat itu bedanya itu 12 tahun. Ya. Dan waktu periksa kandungan itu ternyata laki-laki bukan perempuan. Ya, katanya Ibu Gembala, itu rencana Tuhan, biarkan katanya. Ya, oke, ya kami doakan Ibu ya. Ya, oke. Kita doakan untuk Ibu Rita ya, untuk anak-anaknya. Saya masih Pak Andre, masih saya ingat ya. Kita doakan Nadia, anaknya Ibu Devi Ehanusa, yang ada di Bali. Oke. Ya, karena pengaruh lingkungan ya, dengan orang-orang bule, sehingga dia tidak mau kembali pada kebenaran ya. Oke. Saya akan doakan semua dan mohon nanti Pak Bambang. Iya, Pak. Ya, Pak, Pak nanti siap. tolong doa berkat Pak ya. Baik, Pak. Oke. Siap. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk kebersamaan kami sampai dengan sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami, yang menyatakan kesalahan kami, dan memperbaiki kelakuan kami Tuhan. Mendidik kami dalam kebenaran. Supaya kami taat pada firman-Mu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Tegurlah yang salah. Berani berkata benar Tuhan. Walaupun mungkin kami tidak disenangi orang Tuhan. Amin. Tapi kami boleh menguasai diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak untuk teguran firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk kebersamaan kami pada siang sore hari ini Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk Pak Saroli Hareva yang terbaring di rumah sakit. Karena mungkin banyak pelayanan yang dilakukan Tuhan. Dia harus beristirahat di rumah sakit Tuhan. Tolong Pak Saroli, Tuhan sembuhkan dia dan pulihkan dia Tuhan. Dan ingatkan juga untuk Pak Saroli bisa menjaga kesehatannya Tuhan. Kami manusia punya keterbatasan dalam jasmani kami Tuhan. Ajar Pak Saroli dan timnya Tuhan untuk senantiasa menjaga kesehatan mereka Tuhan. Kesembuhan kami percaya Tuhan akan berikan bagi Pak Saroli Hareva di Jakarta. Kami juga berdoa Tuhan untuk bersama-sama untuk kerinduan dari Ibu Devi Hanusa yang ada di Kolaka Tuhan. Berdoa untuk anaknya Nadia yang ada di Denpasar Bali Tuhan. Amin. Dalam pergaulan bersama-sama dengan orang-orang yang tidak seiman Tuhan. Roh Kudus Engkau sanggup. Kami percaya Roh Kudus sanggup Tuhan untuk melembutkan hati dari
anak kami Nadia Tuhan. Amin. Supaya kembali pada jalan yang benar. Kembali bersekutu bersama-sama Engkau Tuhan. Berkumpul bersama-sama dengan keluarga Tuhan. Amin. Begitu indahnya keluarga mereka Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa sungguh-sungguh Roh Kudus. Siang sore hari Tuhan. Kembalikan Nadia Amin. pada kasih yang mula-mula. Amin. Kehidupan Ibu Debbie Hanusa yang di Kolaka itu. Dalam pelayanan yang dia terganggu Tuhan. Dan biar dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, melayani jemaat dengan sukacita. Karena Tuhan sudah pulihkan anak Nadia yang ada di Denpasar. Terima kasih bersurga. Kami terus mendukung keluarga dari Ibu Rita di Depok, anaknya Coki dan Lina. Kerinduan mereka untuk melihat pekerjaan dan keturunan. Tuhan berkati mereka juga Tuhan. Ibu Debbie bersama kami sore hari ini Tuhan kerinduan untuk mendapat seorang putri. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu Tuhan dalam setiap anak-anak Tuhan. Dan kami mau yakini apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Pak Bambang, kau berkati Pak Saud yang ada di California, USA, yang sudah lihat duluan. Berkati juga Mbak Kris Tuhan yang ada di Magelang dengan segala keyakinan dan segala pekerjaan, pelayanannya Tuhan berkati dia. Hidupnya juga menjadi berkat di mana dia. Amin. Amin. Berkati Pak Andre yang mengelola Lingsum Tuhan. Berkati Pak Andre dan segala kebutuhan Lingsum ini dapat terpenuhi Tuhan. Ada banyak orang Tuhan yang tergugah hatinya, yang mendengar ini, baiknya ada di Instagram, di YouTube, di Facebook Tuhan. Semuanya kami berdoa Tuhan supaya ada kegerakan rohani terjadi di antara mereka yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan yang kami serahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Maha Besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh kembali ada di Zoom kompak siang sampai sore hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur persekutuan kompak siang hari ini boleh berjalan hingga pada akhirnya. Ini semua juga karena pertolongan-Mu Tuhan, kehadiran-Mu bersama dengan kami. Demikian juga Bapa, kami sangat bersyukur kalau firman-Mu juga sudah kami bersama-sama sharingkan. Ada pesan-pesan yang sangat luar biasa bagi kami, agar supaya hidup kami ada di dalam Engkau. Yaitu satu perintah yang harus kami lakukan, bahwa kami harus memberitakan Injil kebenaran Tuhan, memberitakan Sang Mesias Juru Selamat. Dan kami akan terus berbagi kepada sesama maupun kepada orang lain. Itu sebabnya kami perlu penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlu kasih-Mu dan perlu kuasa-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan kami sungguh perlu Engkau. Karena dengan iman, kiranya Engkau memberkati kepada setiap kami di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami, berkat kesehatan, kekuatan yang pada saat kami sakit dengan iman, oleh karena bilur-Mu, darah-Mu Tuhan yang berkuasa itu menyembuhkannya. Itulah menjadi iman percaya kami. Demikian juga ketika kami dalam kelemahan, dalam nama Yesus dengan iman, oleh karena darah-Mu juga Tuhan Kau berikan kekuatan kepada setiap kami. Saat kami mengalami kesulitan, Engkau buka jalan Tuhan. Apapun yang kami perlukan, Kau sediakan buat kami. Itu sebabnya Tuhan kami sungguh sangat percaya. Karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang benar dan satu-satunya Allah
yang menjadi tumpuan dasar kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami menyerahkan Kompak ke dalam kuasa kasih-Mu Tuhan, Amin. agar Kompak ini terus on fire Amin. dan on air Tuhan, agar supaya Kompak ini menjadi tempat kami berbagi Amin. kasih, berbagi pengalaman bersama dengan Engkau, sehingga kami boleh saling menguatkan. Itulah menjadi kerinduan kami, supaya Kompak terus berjalan terus Tuhan. Dan kiranya juga Engkau sediakan segala kebutuhan keperluannya Bapa, agar supaya Kompak terus menyala-nyala Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Demikian juga Hilang, Bang. Jaringan kan. rela untuk berbagi pengalaman tentang mujizat, tentang keajaiban-Mu, tentang kebaikan-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan Tuhan. Siapapun yang bertelinga, hendaklah mendengar kebenaran itu. Terima kasih Bapak. Tibalah saatnya kami akan mengakhiri, maka saudaraku yang diberkati Tuhan, sama-sama kita mengangkat tangan. Terimalah dan bawalah, nikmati berkat kasih karunia, rahmat dan sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Putranya yang tunggal. Serta penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, persekutuan, kuasa Roh Kudus terus menyertai kita. Dimanapun kita berada, kita akan dipelihara oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Mari saudaraku, bawalah itu semua, berkat-berkat itu dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan dengan ucapan syukur. Mari yang kita telah diberkati pada siang hari ini oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Thank you. Terima kasih Bu Debi. Terima kasih. Sampai ketemu besok Bu Debi, Pak Bambang, Mama Ita. Thank you. Ibu Rika. Ya, Terima kasih. Bu Depok. Thank you.